ikut kegiatan ini tuh karena mau nurunin berat badan, karena semenjak corona kan pola makan gak teratur, jadi berat badan naik terus. Jadi pengen olahraga nih. Awalnya tuh lari dulu, lari, abis itu ke kalistenik, sekarang ke boxing. Awalnya sih kita cuman nonton-nonton, lihat di YouTube orang fight bela diri, dan kebetulan kita juga lihat Coach Rizal Zulmi, yang kebetulan Coach Rizal Zulmi adalah seorang atlet profesional. Jadi kita awalnya lihat Coach Rizal Zulmi tanding, dan kebetulan tempat saya Jakarta Timur deket banget sama tempat pelatihan Coach Rizal Zulmi gitu. Motivasi saya sih sebenarnya ya selain karena untuk menjaga diri, meningkatkan kesehatan juga, memperkuat tubuh, itu sih ya alasan basic ya. Tapi kalau untuk saya pribadi nih, saya ingin menjadi orang yang lebih berprestasi lagi sih sebenarnya. Dan terutama di dunia bela diri, karena saya dari kecil emang berkeinginan menggeluti dunia bela diri ini lebih dalam lagi gitu. Meski ya sebenarnya saya kurang dapat izin dari orang tua, tapi saya tetap berjuang untuk mendapat restu dari orang tua. Itu sih beban saya selama ini. Kalau menurut aku sih bela diri sangat penting banget. Itu juga tergantung orangnya yang mau belajar bela diri. Kan orang setiap mau belajar diri kan pasti beda-beda keperluannya. Ada juga yang pengen latihan doang, ada juga yang pengen nurunin berat badan, ada juga yang pengen jadi atlet. Ya manfaatnya sih kita bakal bisa lebih jaga diri ya dari cowok-cowok, apalagi sekarang kan banyak banget ya cewek yang dileceh-lecehin kan. Jadi buat diri sendiri juga sih. Mungkin pribadi orang beda-beda. Yang disenangi sih kalau saya sih ya seru, pertama seru ya, karena kita selain beradu pukulan, mungkin emang keras, kelihatannya keras, tapi ketika kita sudah mendalami, itu kekerasannya itu beda gitu, rasanya kayak nagih gitu. Kita kan juga bukan kekerasan ngasal gitu ya, tapi kita saling mengkoreksi, misalkan ini ada form yang salah, kita koreksi pukulannya udah benar, tekniknya segala macam. Ya kita juga saling sharing lah, untuk yang berpengalaman dan baru pemula juga mau baru belajar gitu, kita juga sering sharing lah intinya gitu. Dan yang paling penting menambah teman sih. Mungkin orang-orang kan di sini yang pemula gitu dari berbagai macam latar belakang ya. Ada yang mungkin temannya sedikit atau gimana. Nah, di sini bisa kita dengan bergabung ke sini menambah banyak teman. Itu sih yang paling banyak orang senang karena kita latihan rame-rame gitu. Kalau misalkan di komunitas BKT Fight Club, kita nggak cuma satu bela diri gitu. Soalnya coach kita, Coach Rizal Zulmi itu kan dia udah ngikutin berapa banyak bela diri. Bisa dia juga silat, kickboxing, Muay Thai, MMA. Sekarang tuh ternyata tendang tuh bukan asal tendang aja, jadi ada tekniknya. Kalau misalkan tendang tuh ada cara biar dia jadi lebih sakit gitu. Meskipun kita nggak power, tapi bakal lebih sakit ke lawannya. Tantangannya nih. Tantangannya sih setiap latihan sih termasuk tantangannya, karena dalam setiap sesi kita latihan, kita selalu latihan yang intensitasnya bisa dibilang tinggi lah. Tinggi, nah itu kadang orang ada yang sanggup atau yang enggak. Nah, jadi tantangannya ya setiap kita mengikuti sesi latihan, ya itu bagi saya tantangannya gitu, karena ada orang yang nggak mau capek. Oke, untuk pemula kebanyakan kalau pemula itu kan dia minder. Mau latihan minder, mau ikut minder, dan mau ikut juga takut. Kalau menurut saya sih nggak usah minder, nggak usah takut. Soalnya kan kalau kita belajar bela diri, pasti kita awal tuh belajar dari nol. Kita nggak langsung bisa. Jadi ada prosesnya untuk menjadi bisa itu. Mental, itu yang penting. Nyali dulu yang penting. Urusan fisik bisa kita bantu lah, kita bantu latih. Fisik akan berjalan
fisik dan teknik ya, fisik dan teknik akan berjalan seiring berjalannya waktu, akan lebih baik. Tapi yang penting mental dulu, mental dia berani untuk mengikuti latihan dan sparring terutama, ya dia sudah cukup layak untuk bergabung itu sih. Mental sih, kalau mental jadi tuh kayak lebih kuat, jadi kayak nggak yang langsung gemeter, langsung grogi, jadi kita lebih siap aja gitu. Saya sih berharap bisa menggapai prestasi biar kedepannya bisa lebih mudah buat masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, dan buat lingkungan yang lain sih mungkin bisa lebih melindungi satu sama lain sih. Saya ini sudah jadi tentara, kenapa masih mau jadi atlet katanya, mau dipukul orang, mau dibantai orang di atas ring katanya kan. Saya cuma berpikir satu, kita selagi masih punya kekuatan, masih punya kesehatan, kita masih punya prestasi, kita kejar. Jangan berpikir kamu sudah mendapatkan pekerjaan itu, ibaratnya kamu melupakan apa yang telah membuat kamu jadi seperti sekarang. Saya cuma satu prinsip saya bisa jadi tentara karena Allah dan prestasi saya. Saya selalu menyarankan ke anak-anak, terutama anak-anak yang masih sekolah. Saya bilang daripada kalian keluyuran, kumpul nggak jelas, kalian suka mabuk-mabukan, minum-minum, atau main perempuan masih kecil, apalagi zaman sekarang itu memang udah viral dan itu tidak bisa kita gugat, pasti ada. Cuma satu yang bisa kita lawan, yaitu tergantung dari niat hati kita mau maju. Maju dengan cara apa? Prestasi. Ingat, yang bisa mengubah masa depanmu, mengubah keluargamu, yaitu diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena saya yakin jadi atlet itu tidaklah mudah, banyak tantangan, banyak saingan, banyak hinaan, banyak diinjak-injak orang. Tapi ketika kamu bisa melewati itu semua, saya yakin pasti akan juara. Bagi saya olahraga seperti ini, olahraga body contact kayak gini sangatlah penting. Yang paling penting nomor satu adalah kita melindungi diri kita dimanapun kita berada. Kalian nanti yang mungkin punya keinginan mau seperti saya menjadi seorang abdi negara, ya siapkan mental, siapkan fisik, siapkan nyali, siapkan doa kalian yang benar-benar untuk menjadi seorang seperti saya. Bahkan lebih dari saya.